Ketika mengetahui saya positif COVID, saya merasa sedih, takut, dan cemas. Saya terkonfirmasi positif menderita COVID-19. Saya adalah salah satu seorang dokter yang kemarin sempat terdiagnosis COVID-19. Saya adalah seorang bidan. Saya seorang ibu rumah tangga yang kegiatan sehari-hari saya berdagang. Saya seorang dokter yang bekerja di sebuah rumah sakit. Pertama kali saya didiagnosa positif COVID-19, saya benar-benar merasa shock. Saya merasa sedih. Saat itu saya merasa takut, was-was, dan juga panik. Kaget, cemas juga. Tentu saja sama seperti penderita lainnya, ada rasa cemas, was-was. Keluhan saya pada saat itu, saya batuk, demam tinggi, dan juga sesak napas. Saya tidak ada keluhan sama sekali. Gejala atau keluhan yang saya rasakan berupa diare dan sakit kepala. Saya tidak pernah mengalami keluhan maupun gejala. Karena pada saat itu kan saya nggak punya keluhan apapun yang mengarah ke arah COVID-19. Nah, selama perawatan itu sebenarnya yang bikin deg-degan adalah menunggu hasil swab. Perasaan saya setelah mendapatkan perawatan, saya merasa sedih karena jauh dari keluarga. Adanya masa isolasi yang lumayan panjang dan jauh dari kerabat. Berkat kesabaran dari perawat dan dokter-dokter di rumah sakit yang selalu memberi saya dukungan dan semangat agar saya bisa melawan penyakit saya. Akhirnya saya bisa bertahan. Saya terbantu sekali dengan para dokter, para tenaga medis, baik itu perawat, petugas gizi, petugas cleaning service yang siap sedia membantu selama saya menjalani perawatan di Rumah Sakit Siti Fatimah Palembang. COVID-19 adalah infeksi virus yang disebabkan oleh coronavirus yang pertama kali terjadi di Wuhan pada tahun 2019. Penyebaran coronavirus jika ada orang yang terkontaminasi, batuk atau bersin mengeluarkan droplet ataupun air liur yang membawa virus tersebut kontak dengan manusia yang lain. Apakah COVID ini perlu kita takuti? COVID ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang sebenarnya bisa disembuhkan oleh sistem imun. Kenapa hal ini menjadi penting? Begitu COVID ini atau penyakit ini kena kepada orang-orang yang dengan ada penyakit komorbid, misalnya ada penyakit jantung, penyakit asma, atau penyakit kencing manis. Nah, pada penderita yang inilah yang dibutuhkan sebenarnya perhatian khusus, karena akan memperberat penyakit komorbidnya itu sendiri. Makanya mengapa hal ini menjadi penting, bahwa pasien-pasien yang menderita COVID ini harus diisolasi supaya tidak menularkan kepada pasien-pasien yang ada komorbidnya. Saat hasil pemeriksaan swab saya sudah negatif, saya sangat bersyukur kepada Allah SWT. Perasaan setelah dinyatakan sembuh, saya bahagia. Saya benar-benar merasa bahagia. Hasil swab saya sudah dinyatakan negatif. Dan sekarang saya sudah kembali bekerja untuk melayani masyarakat. Itu perasaannya seneng banget, ternyata
ya memang COVID-19 itu bisa kita lawan. Siapapun bisa terinfeksi COVID-19, maka itu kita harus tetap waspada. Jagalah kebersihan, biasakan hidup sehat. Jangan dianggap sepele, jangan juga mempunyai ketakutan yang berlebih, karena itu sangat berdampak tidak baik. Nah, dan buat masyarakat lain yang punya kontak erat dengan pasien COVID dan menunjukkan ada gejala ke arah COVID, tidak perlu takut atau khawatir, silakan langsung datang ke layanan kesehatan terdekat. Tetap gunakan masker, tetap rajin cuci tangan, tetap jaga jarak, karena untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini berawal dari diri kita. Penyakit COVID ini sampai sekarang memang belum ada obat yang pasti, tapi yang paling penting adalah pencegahan melalui protokol kesehatan yang kita lakukan. Yang pertama, tetap memakai masker. Kedua, jaga jarak antar sesama 1 hingga 2 meter. Menghindari kerumunan dan tetap rajin cuci tangan. Jika memang tidak perlu, usahakan tetap di rumah. Yang harus kita lakukan, yang pertama yang jelas yaitu untuk isolasi mandiri di rumah. Kemudian yang kedua, harus mencari pertolongan untuk pemeriksaan diagnostik. Nah, ini bisa dilakukan oleh semua fasilitas kesehatan, terutama di puskesmas atau rumah sakit. Jadi bisa, kalau kita kena, jadi kita bisa menghubungi puskesmas terdekat atau ke rumah sakit terdekat. Rumah sakit merupakan garda terakhir dalam melawan COVID-19. Selain itu, rumah sakit juga merupakan media edukasi, media pendidikan bagi masyarakat terkait bagaimana kita menghadapi pandemi COVID-19. Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah siap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Sumatera Selatan terkait dengan pandemi COVID-19. Mematuhi protokol kesehatan, jalani aktivitas dengan mematuhi aturan-aturan yang sudah berlaku, baik untuk kesehatan maupun yang sudah diterapkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. COVID-19 bukan untuk ditakuti, bukan untuk dibuat panik, tapi untuk dihadapi, dan kita yakin kita mampu untuk menghadapinya. Salam sehat dari kami, Tim Perawat.